Analyzing Business Market. Berikut adalah konten yang akan saya bahas. Yang pertama, analisis pasar bisnis. Yang kedua, pasar bisnis dengan pasar konsumen. Yang ketiga, partisipan bisnis dalam situasi membeli. Dan yang keempat, pengaruh pusat pembelian. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu fase pembelian. Dan yang keenam, mengembangkan program pemasaran bisnis ke bisnis yang efektif. Dan yang ketujuh, klasifikasi hubungan pelanggan bisnis dengan bisnis. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah resiko dan oportunisme dalam hubungan bisnis. Analisis pasar bisnis. Pasar bisnis terdiri dari semua organisasi yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan kembali dalam memproduksi barang atau jasa lain. Kemudian dijual atau disewakan atau dipasok ke organisasi lain. Dibandingkan dengan pasar konsumen, pasar bisnis umumnya memiliki beberapa hal yang berbeda dari pasar konsumen. Antara lain adalah pembeli yang lebih sedikit dan lebih besar. Maksud dari poin ini adalah pembeli yang ada di dalam pasar bisnis jumlahnya lebih sedikit daripada pasar konsumen. Akan tetapi, cakupan mereka tuh lebih besar. Bisa dikatakan, konsumen yang ada di dalam pasar bisnis itu merupakan perusahaan-perusahaan besar. Dan yang kedua, pembeli yang lebih terkonsentrasi secara geografis. Dan yang ketiga, hubungan pemasok pelanggan yang lebih dekat. Dan yang keempat, permintaan total untuk banyak barang dan jasa bisnis harganya tidak elastis. Dan yang terakhir, permintaan di pasar bisnis berasal dari permintaan di pasar konsumen. Selanjutnya adalah partisipan bisnis dalam proses pembelian. Yang pertama adalah initiator. Inisiator ini adalah pengguna atau orang lain dalam organisasi yang memutuskan untuk membeli sesuatu. Yang kedua adalah user. User di sini adalah mereka yang akan menggunakan produk atau layanan yang telah dibeli. Dan yang ketiga adalah influencer. Influencer ini adalah orang yang mempengaruhi keputusan pembelian. Seringkali mereka membantu perusahaan untuk menentukan spesifikasi dan memberikan informasi untuk mengevaluasi alternatif. Dan yang keempat adalah deciders. Deciders ini merupakan orang yang memutuskan persyaratan produk dan pemasok. Dan yang kelima ini adalah approvers. Approvers ini adalah orang-orang yang mengesahkan tindakan yang diusulkan dari penentu atau pembeli. Dan yang keenam adalah buyers. Buyers ini adalah orang-orang yang memiliki wewenang formal untuk memilih, pemasok, dan mengatur persyaratan pembelian. Dan yang terakhir adalah gatekeepers. Gatekeepers adalah orang yang memiliki kekuatan untuk mencegah penjual atau informasi mencapai anggota pusat pembelian. Hal yang dapat mempengaruhi pusat pembelian. Hal tersebut adalah motivasi, persepsi, dan preferensi pribadi yang dipengaruhi oleh usia, pendapatan, pendidikan, posisi pekerjaan, kepribadian, sikap terhadap risiko, dan budaya mereka sendiri. Selanjutnya adalah fase pembelian. Di dalam fase pembelian ini terhadap 7 fase. Fase pertama diawali oleh pengakuan masalah. Fase ini adalah proses di mana perusahaan itu mengenali masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah deskripsi kebutuhan umum. Perusahaan di sini menentukan karakteristik umum mengenai barang yang dibutuhkan dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah pencarian pemasok. Selanjutnya, perusahaan mencoba mengidentifikasi pemasok yang paling tepat melalui direktori perdagangan. Dan yang keempat adalah pengajuan proposal. Selanjutnya, perusahaan mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengirimkan proposal tertulis. Setelah mengevaluasi mereka, perusahaan akan mengundang beberapa pemasok untuk membuat presentasi formal. Selanjutnya adalah pemilihan pemasok. Sebelum memilih pemasok, perusahaan akan menentukan dan memberikan peringkat atribut pemasok yang diinginkan. Biasanya, yang terbaiklah yang dipilih. Selanjutnya adalah spesifikasi pesanan rutin. Setelah memilih pemasok, perusahaan akan menegosiasikan pesanan akhir, daftar spesifikasi teknis, jumlah yang dibutuhkan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian, jaminan, dan sebagainya.
Selanjutnya adalah tinjauan kerja. Perusahaan secara berkala meninjau kinerja pemasok yang dipilih menggunakan salah satu dari 3 metode yang ada. Mengembangkan program pemasaran bisnis ke bisnis yang efektif. Terdapat 3 cara. Yang pertama adalah kegiatan komunikasi dan branding. Kegiatan komunikasi. Kita semua tahu bahwa komunikasi ini adalah kunci utama dalam keberhasilan sebuah bisnis. Sebuah bisnis dapat berjalan apabila komunikasi bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua adalah branding. Branding pun sama. Branding pun memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan sebuah bisnis. Jika kita memiliki brand yang kuat dan jika kita memiliki brand yang banyak dikenal orang, akan memudahkan kita untuk menjalin kerjasama dengan pebisnis lain. Dan kedua, sistem jual beli. Jika kita memiliki sistem jual beli yang inovatif, modern, dan mudah dimengerti, akan memudahkan kita dalam membangun kerjasama. Dan yang terakhir, peran layanan. Peran layanan ini memainkan peran yang cukup penting dan krusial, di mana jika kita memberikan pelayanan terbaik, maka di situ kita akan mendapatkan program pemasaran bisnis ke bisnis yang sangat efektif. Selanjutnya adalah klasifikasi hubungan pelanggan bisnis dengan bisnis. Yang pertama adalah dasar jual beli. Di dalam hubungan ini adalah pertukaran sederhana dan rutin dengan tingkat kerjasama pertukaran informasi yang moderat. Selanjutnya adalah transaksi kontraktual. Pertukaran ini ditentukan oleh kontrak formal dan umumnya memiliki tingkat kepercayaan, kerjasama, dan interaksi yang rendah. Yang ketiga adalah kolaboratif. Dalam pertukaran kolaboratif, banyak kepercayaan dan komitmen mengarah kepada kemitraan sejati. Selanjutnya adalah sistem koperasi. Mitra dalam sistem koperasi dipersatukan dalam cara-cara operasional, tapi tidak satu pun ada komitmen struktural melalui cara hukum. Dan yang terakhir adalah pelanggan adalah raja. Dalam hubungan yang dekat dan kooperatif ini, penjual beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengharapkan banyak adaptasi atau perubahan dalam pertukaran. Selanjutnya adalah risiko dan oportunisme dalam hubungan bisnis. Oportunisme menjadi perhatian karena perusahaan harus mencurahkan sumber daya untuk mengendalikan dan memantau yang seharusnya dapat dialokasikan untuk tujuan yang lebih produktif, sehingga dapat terhindar dari tingkat spesifitas aset pemasok tinggi, kesulitan untuk memantau perilaku pemasok, dan risiko memiliki reputasi buruk. Selanjutnya adalah contoh kasus. Saya mengambil sebuah kafe di Thailand sebagai contoh kasus saya, yang bernama Too Fast to Sleep. Kafe ini memiliki konsep yang modern dan memiliki sistem pembayaran yang cashless atau tanpa cash, dan memiliki konsep kafe yang sangat unik. Target utama mereka adalah para pelajar dan mahasiswa. Pembahasan mengenai financial technology ini diterapkan oleh Cafe Too Fast to Sleep dibuktikan dengan sistem pembayaran yang tanpa cash atau cashless. Too Fast Cafe ini hanya menerima pembayaran melalui dompet online seperti aplikasi-aplikasi Dana, GoPay, seperti itu, dan debit card. Selain dari lewat pembayaran seperti itu, tidak diterima. Jadi kita tidak perlu membawa uang cash. Sistem seperti ini sangat membantu masyarakat karena masyarakat di era modern seperti ini sudah banyak yang menggunakan dompet online karena jauh lebih praktis dan mengurangi risiko kehilangan uang. Selanjutnya adalah contoh kasus Airy. Airy merupakan jaringan operator hotel yang bermitra dengan berbagai hotel budget di seluruh Indonesia. Airy ini berbasis teknologi yang sangat mudah diakses oleh kita semua. Semua data mengenai harga, lokasi, dan deskripsi daerah tersebut sangat lengkap. Yang kedua, meningkatkan ekonomi pariwisata. Dengan adanya Airy, memudahkan kita untuk berwisata. Salah satu kendala kita untuk berwisata adalah tempat tinggal yang cenderung mahal dan cenderung tidak kita ketahui. Dengan hadirnya Airy, ini membantu kita untuk mencari tahu dan untuk
mendapatkan harga yang terbaik. Yang ketiga adalah meningkatkan ekonomi daerah. Dengan adanya Eri ini, para masyarakat sekitar dapat direkrut menjadi para pegawai Eri, menjadi staf resepsionis atau menjadi petugas kebersihan. Gitu. Jadi, Eri ini merupakan salah satu aspek yang membantu peningkatan jumlah wisata, karena para wisatawan yang awalnya ragu untuk berwisata dengan alasan akomodasi penginapan yang mahal atau sulit didapatkan, dapat terbantu oleh Eri. Karena Eri memberikan data keuangan dan data deskripsi yang sangat detail, sehingga para pengguna merasa aman dan merasa memiliki kepastian. Hal ini membuat masyarakat menerima kemudahan atas fitur yang diberikan oleh Eri, sehingga terjadi peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Thank you.